Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, yang akan saya sampaikan adalah tentang kisi-kisi soal penilaian tengah semester atau PTS mata pelajaran IPS kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022. Dimana kalau kalian rajin, ada pepatah ya, rajin pangkal pandai. Makanya kita semangat belajar yuk artinya. Oke, pada kisi-kisi kali ini kompetensi dasar yang akan muncul pada soal adalah 3.2, yaitu menganalisis interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya, serta kelembagaan sosial budaya. Selain itu juga kompetensi dasar 4.2, yakni menyajikan hasil analisis tentang interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta berkelembagaan sosial budaya. Nah, dari kompetensi dasar ini dapat dikembangkan jadi beberapa tipe soal yang akan muncul pada PTS kali ini adalah yang pertama pilihan ganda, kemudian pilihan benar atau salah, dan esai. Nah, pada PTS kali ini tahun 2021-2022 itu ada tambahan tipe soal, yakni pilihan benar atau salah. Karena tahun-tahun sebelumnya biasanya hanya pilihan ganda dan esai saja. Nah, berikut indikator soal yang akan muncul dari kompetensi dasar yang 3.2 dan 4.2 yang tadi. Maka indikator soal yang akan muncul adalah 1. Menjelaskan pengertian interaksi sosial. Jadi kemungkinan ini soal yang akan muncul adalah pengertian interaksi sosial, atau interaksi sosial adalah atau merupakan yang model seperti itu. Yang kedua, menyebutkan syarat-syarat interaksi sosial. Nah, syarat-syarat interaksi sosial ini kan yang sudah kita ketahui ada dua ya, yakni kontak sosial dan komunikasi. Di mana kontak sosial itu juga dapat dilakukan secara langsung dan secara tidak langsung. Kemudian, kontak sosial juga dapat dilakukan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Yang ketiga, menjelaskan faktor-faktor interaksi sosial. Nah, di sini yang dijelaskan adalah berupa faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan interaksi sosial, seperti imitasi, sugesti, identifikasi, kemudian simpati, empati. Nah, yang seperti itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Selanjutnya adalah 4, menjelaskan faktor-faktor interaksi sosial tadi ya. Jadi di situ bisa kita ketahui faktor-faktornya. Yang kelima, menyebutkan bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif. Di mana bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada dua, yaitu asosiatif dan disosiatif. Nah, di sini yang diminta adalah bentuk interaksi sosial asosiatif seperti kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Kemudian yang keenam, memberikan contoh bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif. Nah, yang saya sebutkan tadi contohnya bisa kerjasama, gotong royong, akomodasi, mediasi, konsiliasi, dan sebagainya. Berikutnya adalah menyebutkan bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif. Yang tadi asosiatif, yang ini disosiatif, yaitu mengarah pada perpecahan seperti kompetisi atau persaingan, kontravensi, dan pertentangan atau konflik. Nah, dari ketiganya bisa dilihat nanti dipelajari. Kemudian yang 8, menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Jadi bahwa interaksi sosial merupakan kunci dari terbentuknya lembaga sosial, karena tanpa interaksi sosial manusia tidak mungkin bisa hidup bersama.
Kemudian yang kesembilan, menyebutkan dan memberikan contoh faktor berlangsungnya interaksi sosial. Nah, ini contoh bisa berbagai macam cara interaksi sosial antara manusia dengan manusia lain, karena manusia itu dikatakan sebagai makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, harus berhubungan dengan orang lain. 10. Menyebutkan ciri-ciri interaksi sosial. Nah, di sini ada 4 ya ciri-cirinya. Yang pertama, dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Kemudian ada hubungan timbal balik. Kemudian melakukan komunikasi. Dan yang keempat, adanya tujuan tertentu dalam melakukan interaksi sosial. 11. Memberikan contoh tindakan kontak sosial. Tadi kontak sosial tadi kan ada secara langsung dan tidak langsung. Bisa contohnya yang secara langsung itu tatap muka, ketemu langsung, dan yang tidak langsung itu melalui perantara, misalnya HP, chat WA, grup, atau messenger, atau telepon, surat. Itu yang kontak secara tidak langsung. Yang 12, mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial dari asosiatif dan disosiatif, masing-masingnya apa dijelaskan. Selanjutnya menjelaskan perbedaan proses asosiatif dan disosiatif. Kalau asosiatif itu mengarah pada persatuan, kalau disosiatif mengarah pada perpecahan ya. Memberikan contoh bentuk-bentuk kerjasama. Ya, kerjasama itu gotong royong macam-macam ya, ada kerukunan dan sebagainya. Nah, dari indikator soal yang sudah dijelaskan tadi, itulah tadi macam-macam indikator soal yang akan muncul pada soal penilaian tengah semester ganjil pada tahun 2021-2022. Nanti kita tunggu video berikutnya tentang contoh soal dan pembahasannya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap semangat belajar ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.